harta yang terbesar adalah kepercayaan. Kepercayaan ini sangat luar biasa bagi pengusaha. Nggak punya uang, masih bisa dipercaya sama orang, kita masih bisa berdiri. Tapi begitu udah kepercayaan gone, hilang, ya kita rontok semua. Apa yang kita inginkan, insya Allah, kalau itu terbaik buat kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Wah, pelit loh. Saya sampai dipukul itu waktu itu. Itu sampai kita juga udah jual segala macem, udah nggak bisa, aset kita udah jual. Sampai saya bener-bener udah nggak punya apa-apa lagi lah gitu. 15 tahun tuh kayak orang masuk ke mesin cuci tuh, glubak, glubuk, glubak, glubuk. Bener, semua itu insya Allah dengan kita yakin sama Allah SWT dan terus berusaha, insya Allah semua ada jalan keluarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Kamil Alatas, saya adalah owner dari Raya Food. Dan ini perkenalkan adik saya, Sofia, saya co-founder Raya Food. Masa kecil saya, orang tua saya adalah orang tua yang sederhana. Telah berjualan makanan itu pertama melayani saudara, kemudian dari teman-teman dekatnya semua. Nah, kita masih kecil tuh, ibu saya suka bikin kue. Pertama jualan orang tua saya tuh pastel, martabak, dan nasi kebuli. Nah, kita pulang sekolah, kelas 5 SD lah saya kurang lebih waktu itu, suka bantuin jualan. Waktu itu kita masih pakai nampan rotan itu, kita keliling. Nah, kemudian hari kedua, ibu saya lihat, kok pakai nampan kurang ini, akhirnya dibeliin keranjang yang ada tutupnya supaya lebih higienis tujuannya. Nah, akhirnya kita keliling, setiap pulang sekolah saya keliling. Ya, suka dukanya macam-macam banyak. Ada yang membeli dengan kurang sambal kacangnya lah, ininya lah, dan lain sebagainya. Ya, kita tetap layani dengan sebaik mungkin karena ibu dan bapak saya juga mengajarkan seperti itu. Nah, terus akhirnya saya waktu itu selesai SMA, kemudian saya sempat sekolah agama sempat sekolah di luar lah gitu, kemudian balik. Setelah kembali, saya lihat, wah ini kok bisnisnya mamah nih, ibu bapak saya, kok kayaknya semakin berkembang gitu. Saya ngelihat tuh udah ada antrian, ada apa, kayak gitu-gitu untuk pesanannya. Nah, tapi saya lihat waktu itu belum dikemas dengan baik lah, secara brand. Nah, akhirnya kita bikin brandnya ini adalah Raya. Nah, Raya Food ini adalah nama gabungan dari nama kedua orang tua saya. Kemudian orang tua saya bilang, Raya itu nggak ada yang kecil. Dia menyemangatkan kita. Waktu saya konsul sama orang tua saya mau bikin namanya Raya Food nih, Ma. Akhirnya kata orang tua saya, bagus namanya, Raya semua nggak ada yang kecil. Katanya, Raya, Indonesia Raya besar, Jalan Raya besar. Pokoknya yang namanya Raya itu insya Allah besar. Nah, dengan semangat itu juga, akhirnya saya berusaha keras bagaimana ini bisa menjadi kenyataan impian kita semua. Alhamdulillah, pelan-pelan semua berjalan dengan baik. Sampai saat sekarang ini kita mempunyai 2 outlet. Yang pertama ada di Jalan Raya Condet, yang kedua sekarang ada di namanya Raya Food Garden, karena temanya garden, lebih terbuka, konsepnya ke alam juga, tempatnya juga jauh lebih besar. Pencetus kenapa sih Kak Kamil nih ngelihat potensi ada di Raya Food pada saat di rumah? Kita waktu itu masih jadi satu lah, antara rumah produksi sama rumah tinggal, kita tuh masih jadi dalam satu rumah. Akhirnya Kak Kamil bilang, ya udah deh, kayaknya kita harus benar-benar fokusin, kita niatin benar-benar untuk expand nih. Akhirnya mulailah memisahkan antara rumah produksi dan rumah tinggal. Dari situ udah mulailah, udah dibikin brandingnya, packaging yang benar, karya organisasi juga udah mulai dibangun dengan karyawannya dan sebagainya. Setelah itu akhirnya kita fokus ke manufacturing dan kita udah mulai expand. Terutama waktu itu Kak Kamil sih yang mulai expand ya, door to door gitu untuk supply frozen snack waktu itu saat awalnya.
kita termasuk salah satu pionir juga sih sebagai pelopor untuk frozen snack itu sendiri. Karena kan dari dulu juga mama best sellernya itu di pastel gitu, di snacknya. Akhirnya Kak Kamil berusaha untuk door to door, terus Kak Kamil juga ikut pameran-pameran. Nambah item juga, kita berusaha develop kayak lumpia udang kupas, kemudian sambosa keju, daging, risol, dadar daging, martabak, kita bikin kemasan untuk frozen yang ukuran personalnya gitu. Akhirnya alhamdulillah kita cukup berhasil pada saat itu. Kita suplai ke beberapa hotel, rata-rata ya hotel bintang 4, bintang 5, bintang 3 ke atas lah. Kemudian supermarket kita suplai. Kemudian kalau di apartemen tuh ada kayak frozen store gitu, kita masuk juga, kita kirim ke situ. Terus saya juga bikin ada unit yang jalan pakai booth, itu keliling ada sekitar 20 booth pada waktu itu. Kemudian saya ikut pameran ya untuk ngisi-ngisi catering juga, catering banyak juga beberapa yang ambil dengan kita. Waktu itu kita sempat mengalami kebangkrutan, itu dari karyawan jumlahnya cukup luar biasa pada waktu itu, sampai 60-70 orang. Akhirnya sampai tinggal 5 orang waktu itu karyawan. Alhamdulillah ya, dengan mereka semangat kita bangkit lagi juga, yaitu karyawan-karyawan kita yang luar biasa loyal. Terima kasih juga saya ucapkan di sini pada kesempatan ini. Jadi untuk kerugian pada waktu kita bangkrut itu, kalau saya sebutkan dalam jumlah mungkin buat ukuran saya sangat luar biasa ya. Itu sampai kita juga udah jual segala macem, udah nggak bisa, aset kita udah jual, sampai saya bener-bener udah nggak punya apa-apa lagi lah gitu. Tapi saya yakin saya punya Allah SWT. Kemudian teman-teman saya juga banyak yang support, dari karyawan juga luar biasa, sampai alhamdulillah saya tetap optimis, dan alhamdulillah kita berhasil melewati ini semua. Kebangkrutan itu terjadi waktu itu saya fokus hanya ke jualan. Saya buka pasar di semuanya, pasar yang saya bisa buka ya. Dari mulai semua unit saya gerakan dan semuanya jalan, semua unit tersebut. Tapi kesalahan terbesar saya adalah saya tidak fokus ke manajemen. Nah, jadi ternyata memang betul manajemen dan marketing itu harus berjalan dengan seiringan. Jadi demand-nya tinggi, kalau manajemennya enggak ini, ya bahaya juga gitu. Manajemennya aja yang bagus, marketingnya juga enggak jalan, ya stuck aja dia jalan. Nah, akhirnya sekarang dengan semua ilmu yang Allah kasih, pelajaran berharga buat saya, akhirnya ya sekarang di sisi manajemennya juga kita fokus bagaimana merapikan pengamanan sistem semua dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita pelan-pelan lagi sampai kita berjalan lagi. Nah, pada saat kemarin baru mau naik lagi itu, karyawan udah mulai banyak lagi tuh. Nah, waktu itu udah mau naik lagi, itu subhanallah ada pandemi. Nah, kita kena lagi tuh, luar biasa itu. Kita kena lagi itu pandemi kan, sampai ya saat ini masih adalah dampaknya gitu. Tapi mudah-mudahan nih terus dibuka ini, maksudnya nggak ada lagi lah corona, pergilah dari negeri Indonesia insya Allah. Nah, itu kita luar biasa lagi itu, lagi baru mau naik lagi dari yang habis luar biasa, terus kena lagi corona, ya kita kita cooling down lagi, terus bagaimana nyusun strategiknya sama kawan-kawan, teman, tim, semua alhamdulillah support, bantu. Alhamdulillah kita insya Allah bisa melewati masa corona ini gitu. Pandemi itu 2 tahun alhamdulillah kita survive, kita tetap jalan semuanya,
Ada satu tempat yang kita close, memang di Jalan Raya Mampang itu, karena udah berat sekali di sana, karena arealnya juga office tower, orang semua pada WFH, nggak ada yang keluar, nggak ada yang makan di tempat, jarang, ya kita nggak sanggup, kita tutup yang di Mampang. Terus kita buka yang di Raya Food Garden ini. Sebenarnya sebelum kita buka outlet itu udah ada apa ibaratnya jatuh bangun yang kedua lah, mungkin bukan kedua, beberapa kali ya. Cuman yang titik terendahnya tuh pada saat kita basicnya memang manufacturing. Kita memang khusus untuk produksi, kita nggak punya display resto, kita nggak punya nggak ada orang untuk dine in, jadi betul-betul terima pesanan atau supply kayak gitu. Nah pada saat titik terendah itu, disitulah muncul resto. Akhirnya kita mulai, ibaratnya kita mulai langsung touch ke end customer, di mana customer yang bisa dine in. Dulu kan kalau zaman dulu kalau catering ada minimum pemesanan, misalnya 25 packs atau berapa packs ya. Dengan adanya resto ini akhirnya kita bisa jual porsian ke konsumen langsung gitu. Dan kita bisa display tempat kita dan dine in. Dari situ juga akhirnya jadi kita punya beberapa, karena unit bisnis kita akhirnya jadi ada beberapa gitu. Ada frozen food, kita punya unit bisnis catering, kita jadi punya unit bisnis resto and dining restoran ini gitu ya. Alhamdulillahnya jalan. Nah, pada saat udah mulai resto udah mulai jalan dan konsumen juga udah mulai mengenal Raya Food lagi. Jadi Raya Food yang konsumen-konsumen yang lama mungkin ada beberapa yang lose contact, tapi akhirnya ada konsumen baru lagi. Pada saat kita udah mulai expand juga dengan kondisi pandemi ini, kan kita jual online juga ya, online, offline. Kebetulan pada saat dijual online gitu di marketplace, tiba-tiba ada yang beli, akhirnya ketemu bahwa kita lihat reviewnya sama komennya, ternyata ini adalah anaknya yang beli, akhirnya mamahnya ketemu lagi, wah ini produk yang mama cari-cari nih, kamu ketemu di mana? Akhirnya jadi udah beberapa generasi dan akhirnya mereka ketemu lagi gitu. Alhamdulillahnya mereka sampai sekarang masih antusias sama produk kita gitu. Itu juga waktu saya di masa kecil ya, waktu keliling bawa snack, bawa apa gitu. Kebetulan pastelnya memang sampai saat ini alhamdulillah itu best sellernya kita. Di pastel itu ada namanya sambal kacang. Dia untuk kombinasi rasa, kondimennya untuk si pastel sama si sambalnya itu. Nah, dia bentuknya sambal kacang gitu. Kacang, bumbu kacang tapi ada rasa pedasnya. Nah, itu setiap misalnya saya bawa dari ibu saya dikasih 50 biji, itu sambalnya sekian gitu. Nah, jadi kalau pastelnya habis, sambalnya juga barengan habis. Nggak bisa tuh, sambalnya duluan habis, pastelnya masih sisa. Orang pasti mau beli pastelnya sama sambalnya juga sekalian. Nah, saya suka masuk ke daerah-daerah yang agak kerumunan, kayak misalnya lapangan olahraga atau apa. Nah, itu saya ada satu orang itu beli pastelnya, sambelnya kurang. Nah, waktu itu saya masih kecil ya, masih kelas 5 SD waktu itu. Minta sambelnya lagi. Nah, karena saya udah diajarin sama ibu saya ini kalau pastelnya sekian, sambelnya harus sekian dikasihnya gitu kan. Kita takar pakai sendok. Untuk satu pastel itu 2 sendok makan ya, Mil gitu. Oh iya mah gitu. Nah, saya kemudian ke tempat itu ya kita kasih pastel 1 ya sambelnya 2 sendok makan, kita masukin di dalam plastik klip gitu. Nah, akhirnya ada customer yang minta sambalnya lagi dong gitu, kurang gitu. Nah, saya bilang oh maaf ini nggak bisa, soal sambelnya ukurannya udah sekian gitu untuk pastelnya itu. Wah pelit loh, saya sampai dipukul itu waktu itu. Saya masih kecil ya, sampai kecil gitu ya, itu luar biasa lah gitu, tapi kita tetap jalan terus. Nah, SOP itu kita belajar ya dari hal-hal seperti itu, gimana mengkombinasi kemasannya, kemudian kalau kemasannya segini ya berarti isinya sekian, bumbu kacangnya sekian, ya itu belajar dari lapangan sih gitu. Bagaimana customer yang seperti itulah gitu. Kebetulan waktu saya bangkrut itu orang tua saya udah nggak ada. Jadi luar biasa lah waktu itu ujian tuh. Alhamdulillah Allah kasih tuh pelajaran bahwa semua itu insya Allah dengan kita yakin sama Allah SWT,
dan terus berusaha, insya Allah semua ada jalan keluarnya. Karena nggak ada suatu hal apapun yang nggak ada jalan keluar. Jadi waktu saya bangkrut, ibu saya nggak lama meninggal, kemudian dalam proses bagaimana supaya bisa bertahan dan tetap bisa bangkit, juga luar biasa ujian macam-macam. Ya kita kan 15 tahun tuh luar biasa. Kayak orang masuk ke mesin cuci tuh. Glubak, glubuk, glubak, glubuk. Bener ya. Itu selama 15 tahun itu luar biasa. Nah, kita barulah mulai ini sekarang kira-kira kurang lebih setahun setengah inilah, mulai 2 tahun ini alhamdulillah mudah-mudahan bisa visi misinya tercapai. The Raya Food Garden sendiri berada di daerah Ciawi, Bogor, Jalan Al-Musawa. Untuk di Condet, itu ada di Jalan Raya Condet. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa searching di Google dengan Raya Food Condet atau Raya Food Garden, nanti keluar alamatnya. Untuk Raya Food Garden ini, dia temanya garden ya, taman, alam terbuka, udara sejuk. Kemudian makanan-makanan juga variatifnya banyak. Kita ada Nusantara food ada, kemudian Arabian foodnya juga ada, kemudian Westernnya juga ada. Terus harganya juga insya Allah cukup terjangkau dengan porsi yang sangat cukup menurut saya. Ya alhamdulillah customer yang berkunjung ke sini, saya perhatikan kita juga ada guest comment di situ untuk pengunjung review. Alhamdulillah mereka kembali dan kembali ke sini. Ya tentunya kita tetap mempertahankan kualitas, servis, kebersihan, dari sisi kesehatan juga karena temanya garden kan, bagaimana udara tetap segar, arealnya bersih, jadi kombinasinya dapat. Nah kalau yang di Raya Food Condet, Raya Food Condet itu lebih ke dining restoran. Artinya orang memang buat makan terus pulang gitu kembali. Kalau di sini orang habis makan di Raya Food Garden masih bisa duduk-duduk, nikmati suasana, ngeteh kopi kayak gitu-gitu. Rasanya kayak di rumah lah. Mereka tuh rata-rata ngerasain kayak di rumah gitu, nyaman. Strategi pengembangan Raya Food ke depan memang alhamdulillah sekitar 1,5 tahun inilah itu banyak demand permintaan untuk Raya Food buka di beberapa tempat yang terjangkau. Terus juga banyak yang mau pihak-pihak bekerja sama dengan kita. Tapi saat ini itu saya masih susun dengan adik saya. Ada pemikiran ke sana untuk mengembangkan Raya Food. Karena jujur aja untuk waiting list yang minta pun tuh kita udah ada daftarnya dan kita masih belum open untuk itu. Tapi rencana ke depan setelah mungkin kita susun dengan adik kita, Sofia, insya Allah mungkin supaya penyebarannya bisa lebih cepat, mungkin kita akan buka kerjasama dengan kemitraan atau apalah nanti. Balik lagi, kalau marketing mungkin basicnya hampir semua dari tahun ke tahun sama ya, hanya dari zaman dulu juga sama. Saya juga dapat ilmu banyak dari kakak saya, cuma saya berusaha implementasi ke dalam digital aja gitu. Kalau itu kan cuma masalah alatnya, tapi kalau strateginya yang biasa dilakukan offline saya coba terapkan di online gitu. Yang buat Raya Food insya Allah bertahan sepanjang masa, insya Allah harapannya adalah yang pertama adalah nilai-nilai kejujuran. Jadi jujur ini adalah prinsip dasar kita di Raya Food. Kemudian kedua adalah bagaimana usaha yang kita jalani ini bermanfaat untuk orang banyak. Jadi berbagi dalam segala hal itu juga menjadi prinsipnya Raya Food. Kepedulian tentang antara pegawai pun di sini kita adalah keluarga besar yang harus kalau ada prinsip menghilangkan duka dengan suka, artinya kan ada yang berbagi
berbagi suka dan duka. Kalau berbagi suka dan duka kan dukanya dibagi juga kita jangan kalau bisa. Jadi bagaimana kita berbagi suka untuk menghilangkan duka. Jadi itu juga berusaha artinya untuk selalu menggembirakan teman, sejawat, kemudian antar pegawai. Jadi nilai-nilai keadilan, kemakmuran itu harus juga seiring berjalan. Kalau dari dulu orang tua kita juga selalu bilang, kamu harus yakin. Yakinnya juga nggak boleh setengah-setengah, harus 100% dan nggak cuma di mulut doang, tapi masuk juga dalam hati. Dalam artian relasi kita ke Allah tuh gimana, maksudnya yakinnya harus 100%, kamu tapi tetap harus berusaha, masalah hasil Allah yang menentukan. Jadi kita tetap, apapun yang kita jalanin dengan penuh keyakinan dan dengan usaha juga nggak boleh setengah-setengah juga usahanya, karena memang orang tua kita juga mereka tuh work hard gitu dan all out gitu untuk keluarganya, untuk anak-anaknya dan untuk orang banyak gitu. Jadi kita ngelihat dari situ, walaupun kita mungkin nggak bisa 100% kayak mereka gitu. Ya setelah kamu, Bun, apa yang kamu dapat, ibu bapak saya tuh mengajarkan apa yang kamu dapat, kemudian apa senang yang kamu dapat, itu nggak semuanya punya kamu. Iya, betul. Gitu. Jadi bagaimana kamu juga membagi senang yang kamu dapat dan Betul. apa yang kamu miliki yang kamu dapat itu juga punya orang ada di situ gitu. Jadi bukan serta-merta, ayo kejar cepet dapat hasilnya. Terus kalau dapat hasilnya mau diapain nih gitu. Gitu. Jadi mama sama baba tuh nggak cuma sekedar ayo cepet dapat hasilnya, enggak, tapi setelah kamu dapat hasil kamu mau apain gitu. Jadi lebih kayak manfaat, kalau bisa manfaat buat orang banyak. Dia tetap semangat bagi teman-teman yang sedang berjuang dan tidak pernah untuk merasa pesimis dan selalu berusaha, dan satu hal lagi yang paling penting adalah tetap berjalan di rules yang benar dengan kejujuran, karena jujur itu kata Sayyidina Ali bilang harta yang terbesar adalah kepercayaan. Jadi kepercayaan ini sangat luar biasa dampaknya bagi pengusaha terutama gitu. Nggak punya uang masih bisa dipercaya sama orang, kita masih bisa berdiri, tapi begitu udah kepercayaan gone, hilang, ya kita rontok semua. Pada dasarnya harus yakin dulu sih, yakin sama apa yang udah kita jalanin. Usaha juga nggak boleh, kalau kakak saya selalu bilang yakin, dan kalau ada masalah, problem itu pasti ada, masalah itu pasti ada, cuman gimana caranya kamu fokus di solusinya, bukan fokus di problemnya. Saya selalu bilang kalau ada masalah jangan ributin masalahnya, tapi gimana solusinya, jangan keluarnya. Karena kalau kita ngeributin masalahnya aja nggak kelar-kelar. Tapi gimana solusinya? Saya selalu pas itu. Kalau ada masalah kita pas aja langsung. Kita cari solusinya apa gitu. Untuk teman-teman juga yang sedang berjuang dan mencapai mimpinya, yang pertama selalu optimis dan jangan pernah menyerah. Karena apa yang kita inginkan insya Allah, kalau itu terbaik buat kita, insya Allah Allah akan kabulkan.